Terima kasih pemirsa masih di Hidup Sehat. Nah, Dokter Feni, ini ada nggak sih dok manfaat khusus atau khasiat khusus mengkonsumsi kol tapi tanpa digoreng? Khasiat khusus konsumsi kol tanpa digoreng. Tadi, jadi si kol dan jukut ini kan sehat ya kalau tanpa digoreng karena Oke. kandungan vitaminnya juga banyak. Ada vitamin, mineral, antioksidan. Tentu kita ketahui kalau konsumsi vitamin, mineral, dan antioksidan di tubuh kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Gitu, jadi daya tahan tubuhnya baik, imunitasnya baik, jadi nggak gampang sakit. Terutama sekarang kan lagi banyak banget infeksi virus ya. Gitu, jadi harus konsumsilah sayur yang cukup. Jadi rekomendasinya sebenarnya per hari bisa 3 sampai 4 kali atau 4 porsi untuk perharinya. Oke. Nah dokter, tapi kalau konsumsi berlebihan dari dua sayuran ini dok, yang digoreng ini bisa menyebabkan atau menimbulkan keracunan nggak sih dok? Nah, jadi sebenarnya kalau digoreng sendiri, tentu tadi telah dijelaskan keluar berbagai zat ya, di mana zatnya ini berbahaya. Apa saja banyak, ada hidrogen peroksida, aldehid, kemudian tadi yang sifatnya karsinogenik seperti PAH atau polycyclic aromatic hidrokarbon, dan berbagai radikal bebas. Nah, inilah yang bisa menyebabkan peradangan atau inflamasi dalam tubuh kita, karena kan diserap ya oleh saluran pencernaan. Nah, inilah yang bisa menimbulkan berbagai resiko penyakit. Gitu. Nah dokter, tapi ada juga makanan yang dibakar, seperti ada contohnya sayuran juga yang dibakar dok, seperti terong. Nah ini dok, kalau misalnya dibakar dan digoreng, itu lebih bahaya yang mana dok? Nah, jadi sebenarnya kalau dibakar sendiri, apalagi kalau sampai kayak sayurnya sampai hitam-hitam, atau kayak daging atau sate sampai menghitam. Nah, ini juga sama dihasilkan senyawa atau zat yang sifatnya karsinogenik. Ini juga berbahaya karena meningkatkan resiko kanker. Jadi dua-duanya memang berbahaya. Tapi kalau ditanya boleh nggak konsumsi? Boleh, tapi sekali-sekali saja, jangan berlebihan. Gitu. Oke, nah berapa banyak tuh dok kita boleh mengkonsumsi dalam sebulan atau dalam seminggu nih dok, kira-kira? Nah, kalau ditanya berapa banyak, sebenarnya nggak ada rekomendasinya. Tapi kalau mau sekali-sekali mungkin seperti sekali per minggu atau 2 kali seminggu masih boleh. Tapi ya tadi jangan jadi menu makan utama. Jadi divariasikan dengan jenis sayuran yang lain yang lebih segar dan pilih yang berwarna-warni supaya antioksidannya lengkap. Oke, berarti ini berdasarkan kesadaran diri sendiri ya, dan juga tidak boleh dijadiin makanan utama, apalagi makanan kesukaan nih kan, karena kalau dilihat pemirsa ini di layar aja, aduh minyaknya ya dok, ini kayaknya kalau diperes bisa netes nih minyaknya. Nah, kalau saya sih nggak pernah makan. Oh, dokter nggak pernah makan? Belum pernah. Nanti kita coba ya sedikit habis ini. Oke, tapi sedikit aja ya dok. Saya langsung sama dokter gizi nih. Nah dokter, terakhir, tips konsumsi kol dan jukut dengan sehat nih apa saja tipsnya dok? Jadi yang pertama pilih cara masak yang sehat. Tadi bisa dikukus atau rebus sebentar atau tumis sebentar dengan minyak yang sedikit. Jadi jangan terlalu lama supaya kandungan zat gizinya tetap terjaga. Yang kedua mungkin tadi penggunaan garam atau penyedap jangan terlalu berlebihan. Bisa diganti dengan bumbu rempah-rempah yang lebih sehat dan alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, lada. Lalu jika ingin mengolah kol, contoh dengan menggunakan santan, mungkin jangan terlalu berlebihan. Jadi bisa diencerkan santannya atau diganti dengan susu rendah lemak. Kemudian variasikan tadi dengan jenis sayuran sehat lainnya yang berwarna-warni supaya antioksidannya lengkap. Dan terakhir jangan lupa dicuci sebelum diolah atau dikonsumsi, bisa dengan air mengalir atau bisa direndam dengan air garam supaya menghilangkan sisa-sisa pestisida. Oke dok, terima kasih banyak dok, tadi tipsnya menarik sekali, dan memang untuk sayuran pastinya harus dicuci dulu. Kemudian kalau misalnya mau goreng-goreng sayur nih, jangan keseringan ya dok, jangan dijadikan menu utama ataupun dijadikan makanan favorit nih, karena ternyata manfaatnya kurang bermanfaat ya bagi tubuh pemirsa. Dan tadi terima kasih banyak dokter atas tipsnya. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa Hidup Sehat. Dan kita sudah 30 menit ini pemirsa menemani Anda pada pagi hari ini. Tapi kita akan terus menemani setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.